akan lahir para perancang masa depan sistem air bersih yang akan merubah kehidupan banyak orang. Akhir kata, atas nama seluruh tim Surya Aqua, saya ucapkan terima kasih atas partisipasi dan semangat belajar Bapak Ibu sekalian. Semoga webinar hari ini dapat memberikan manfaat yang nyata dan mendorong implementasi teknologi pompa air tenaga surya Loren lebih luas lagi di Indonesia. Sekian, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya kembalikan lagi ke Mbak Nadine selaku pembawa acara. Baik, terima kasih atas sambutan dari Pak Ardianto. Kemudian tibalah waktu untuk penyampaian materi yang akan disampaikan oleh Pak Ayik Kresna selaku pemateri webinar kali ini. Kepada Pak Ayik Kresna, waktu dan tempat kami persilahkan. Iya, terima kasih Mbak Nadine sebagai moderator. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, salam kenal. Saya Ayik Krisna dari CV Sinar Harapan, salah satu partner resmi Lawrence di Indonesia. Dalam webinar pagi ini, kita akan membahas desain sistem pompa air tenaga surya dengan software Kompas dari Lawrence, dengan tujuan agar menghasilkan desain yang tepat. Mengapa kita perlu membuat desain sistem pompa air tenaga surya dengan tepat? Yang pertama, karena kondisi lapangan yang berbeda di tiap lokasi terkait debit sumber air dan medan yang sulit untuk menjangkaunya. Dan jika desain yang dibuat salah, maka menyebabkan pasokan air yang tidak mencukupi dan terlebih ada pemborosan anggaran investasi dalam pengaplikasiannya saat realisasi. Jadi di sini peran Kompas untuk membantu desain dengan hasil yang seakurat dan seefisien mungkin. Fitur-fitur di dalam software Kompas Lawrence, salah satunya kita dapat mensimulasi kebutuhan air harian dan bulanan secara detail. Dan yang kedua, software tersebut merekomendasikan tipe pompa, controller, dan daya panel surya yang kita gunakan sesuai dengan lokasi yang berbasis data dari iklim meliputi radiasi matahari, suhu, dan curah hujan mencakup di seluruh kota di dunia. Dan software aplikasi Kompas ini diberikan secara gratis bagi mitra resmi Lawrence yang ada di Indonesia. Berikut langkah-langkah menggunakan software Kompas. Yang pertama, kita pilih sistem pompa yang akan digunakan. Bisa submersible, surface, atau tipe pool, tergantung kebutuhan yang dipakai. Yang kedua, kita pilih titik lokasi yang tepat saat instalasi pompa tersebut. Dan yang ketiga, kita input kebutuhan air harian dan total head atau beda tinggi yang digunakan di lokasi tersebut. Yang keempat, kita bisa mereview rekomendasi pompa, panel, dan grafik air bulanan dan harian. Dan yang kelima, kita bisa mengunduh dan menyimpan dokumen desain sebagai acuan pelaksanaan saat realisasi nanti. Mungkin saya bisa langsung live-kan cara-cara kerja Kompas
Mohon izin, di sini saya buka aplikasi Kompas Lorentz. Jadi tahap awal kita pilih submersible, surface, atau pool. Kita pilih submersible. Untuk lokasi mungkin kita pilih di Indonesia, di Kupang, dengan total head estimasi 50 meter dan daily output harian atau kebutuhan air hariannya 40 kubik. Di sini kita calculate, dia langsung otomatis merekomendasikan pompa PS2 1800 CSJ 512 dengan daya 2,5 kW. Dari sini kita bisa membuat report, kita isi namanya webinar, langsung kita report by PDF. Tunggu sedikit. Dan hasilnya sudah berupa PDF. Hari ini, Rabu 21 Mei 2025, nama webinar, lokasi di Kupang, Indonesia, dengan koordinat sesuai dari NASA, total head 55, tipe pompa yang disarankan, dan daya yang digunakan. Di sini kita muncul sudah grafik bulanan, grafik harian, layout airnya, wiring pemasangan panel surya, sistem dan sizing layoutnya. Oke, jadi seperti itu. Kita kembali lagi ke slide. Studi kasus seperti itu tadi, hasilnya dapat berupa PDF seperti itu. Next. Berikut adalah tips untuk mendesain sistem pompa air tenaga surya agar sukses. Kita harus menggunakan data lapangan yang akurat, di mana kita harus survei kedalaman sumur dan panjang pipa, karena itu diperhitungkan untuk head dan kehilangan tekanan yang ada di pipa. Hindari juga over design, karena itu dapat menyebabkan pemborosan anggaran biaya, investasi, dan operasional ketika sistem itu berjalan. Dan manfaatkan air tangki jika ada, karena air tangki ini adalah untuk penyimpanan air, menggantikan fungsi baterai untuk sistem daya. Jadi lebih baik simpan air daripada simpan daya. Simulasikan juga skenario terburuk untuk memenuhi kebutuhan di musim kemarau atau musim-musim yang susah air. Berikut integrasi desain ke instalasi nyata. Jadi kita bisa men-setting controller dari hasil output dari Kompas tadi, dokumen Kompas tadi, kita jadikan acuan konfigurasi controller pompa secara langsung. Dengan aplikasi Pump Scanner dan Lorentz Assistant, kita memudahkan pengaturan, memonitoring performa sistem melalui aplikasi langsung. Mungkin dapat dilihat dari samping, seperti itu, dan kita juga dapat meremote monitoring via Lorentz Global jika lokasi pompa tersebut berada di jarak jauh.
Jadi sebagai kesimpulan, manfaat Kompas ini mempermudah kita dalam proses mendesain pompa air tenaga surya untuk memberikan seakurat mungkin dan seefisien mungkin dalam performa yang realistis mempercepat validasi proyek. Untuk akses dan pelatihan, software Kompas ini tersedia di jaringan mitra resmi PT Surya Kewa Lawrence Indonesia dengan dukungan pelatihan dan bantuan desain. Semuanya gratis. Jika ingin mencoba Kompas, bisa WA di kami. Kami akan kirimkan link dan panduan via WhatsApp. Terima kasih. Mungkin sedikit penjelasan cara menggunakan aplikasi Kompas Lawrence. Untuk waktunya, saya kembalikan lagi ke moderator. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, terima kasih atas materi dari Pak Ayi. Bapak Ibu peserta, sebelum masuk tanya jawab, kami akan menginformasikan bahwa link absensi akan kami bagikan di kolom chat. Mohon untuk mengisi sebagai tanda kehadiran. Baik, sesi selanjutnya kita masuk ke sesi tanya jawab. Bagi peserta yang ingin bertanya, dapat menulis pertanyaannya di kolom chat. Nanti akan kami proses untuk agar dibacakan langsung oleh Pak Ayi dan dijawab. Mari kita manfaatkan kesempatan ini untuk berdiskusi dan mendapatkan wawasan lebih dalam mengenai pompa tenaga surya. Izin bisa bertanya, izin. Izin bisa bertanya. Ya, silakan Pak Nasrun. Iya, Pak. Saya lihat ini yang aplikasi Kompas. Maksud saya begini. Ini kan programnya programnya pakai apa ya? Pakai langsung lewat handphone ya untuk on off-nya. Terus ini apa cocok ya untuk khusus untuk air bersih dalam arti kata di PDAM begitu. Di PDAM kan rata-rata kita membutuhkan air khusus untuk intake, pengambilan intake di air permukaan. Nah, itu kan pompanya dari permukaan ke IPA atau treatment. Bisa berikan penjelasan? Terima kasih Pak Nasrun Tahir dari Pindrang. Izin. Baik, terima kasih Pak Nasrun. Mungkin Mbak Nadine bisa dibantu untuk di-collect pertanyaannya untuk nanti ke Pak Ayi. Baik, Pak.
Iya, selamat pagi. Terima kasih Pak Nasrun. Mohon izin menjawab pertanyaan Pak Nasrun tadi. Mungkin yang dimaksud adalah apakah cocok tipe pompa-pompa tersebut digunakan untuk PDAM dan lain-lainnya. Jadi eh, bisa Pak Nasrun, kita bisa menyesuaikan tipe pompa dan kebutuhan untuk pengaplikasian di lokasi. Jadi maksudnya kita dapat perhitungan realnya bagaimana, itu yang bisa nanti kita masukkan ke aplikasi Kompas. Terkait lokasi, kebutuhan debitnya itu disesuaikan dengan kebutuhan yang mungkin di PDAM, itu nanti yang dijadikan acuan berapa daya, tipe apa pompa yang cocok dipakai di lokasi tersebut. Seperti itu. Mungkin ada tambahan lagi Pak Nasrun. Halo Pak, halo. Siap. Jadi maksud saya gini Pak, jadi permodelannya tetap pengambilan air permukaan, tapi dia punya sumuran. Jadi pengambilannya tetap di sungai, hanya efek daripada head yang kita butuhkan, karena pasti headnya besar. Takutnya kalau spesifikasi pompa yang kita pakai, head yang dibutuhkan untuk mengarah ke treatment atau IPA yang tidak sesuai. Apalagi tadi saya lihat gambarannya itu belum ada baterai ya Pak ya, penyimpan ya untuk dipakai di malam hari. Izin Pak. Ya, Pak Nasrun, terima kasih. Jadi gini Pak Nasrun, jika di lokasi tersebut, jadi untuk desain pompa long range ini memang sudah tanpa baterai. Dan di sistem itu kita bisa langsung memasukkan headnya dan akan merekomendasikan pompa-pompa yang sesuai dengan kebutuhannya. Dan dalam sistem tersebut juga ada tipe pompa mungkin PS2. Itu yang kita bisa integrasi langsung dengan eh, lokasinya, Pak Nasrul. Mungkin mohon izin bisa menjawab juga pertanyaan yang dari Pak Gus Riwandi. Jadi memang aplikasi tersebut lebih untuk kita memilih pompa daripada mendesainnya. Bukan Pak Najib. Maksudnya kita memilih pompa yang sesuai untuk di lokasi tersebut agar tidak over design dan tidak over budgeting seperti itu. Untuk Pak Nasrun mungkin ada tambahan pertanyaan mungkin. Terus saya mau tambahkan Pak, apa hitungannya liter per detik atau hitungannya meter kubik per menit ya? Apa dia liter per detik atau apa? Izin Pak, makasih. Yap. Untuk pertanyaan yang nomor 2 dari Reno Sonbai, terima kasih. Mohon informasinya untuk mengecek kesehatan pompa dengan kasus kabel pompa atau kabel sensor yang putus.
cara tahu pompanya masih dalam kondisi baik atau tidak, bagaimana? Jadi begini Pak, mohon izin. Kalau dalam sistem Lorentz itu kita sudah berinteraksi melalui face-to-face dengan controller. Itu ada kode-kode lampu yang dimunculkan oleh controller untuk kita mengetahui sistem kerjanya. Mungkin dari kedip atau lampu warna hijau atau warna merah. Seperti itu, Pak. Terlebih kalau kita langsung connect dengan aplikasi, kita langsung mengetahui permasalahan atau yang membuat pompa tersebut mati atau rusak. Tapi jika semuanya sudah connect dan aman, itu akan terlihat bagaimana kerja real time-nya pompa tersebut. Seperti itu untuk pertanyaan dari Reynoson Bay. Terus untuk Pak Nasrun, mohon izin, mungkin tadi pertanyaannya karena kami secara langsung Pak Nasrun ya. Jadi mohon izin, kalau untuk pompa Lorentz itu dia full DC, kinerjanya sudah sesuai dengan daya matahari yang diserap. Maka dari itu aplikasi Kompas ini mengarahkan kita untuk titik lokasi yang seradiasi mataharinya sesuai. Jadi perhitungannya itu kami kubik per hari, Pak Nasrun. Kubik per hari yang dihasilkan. Jadi jika alangkah baiknya, makanya kami menyarankan untuk menyimpan air dalam tangki air atau menggunakan tangki-tangki air yang ada sebagai maksimal untuk penyimpanan airnya, Pak Nasrun. Seperti itu. Terima kasih. Eh, Terima kasih untuk Reno Sobai. Apakah data panjang pipa, jenis pipa, dan ukuran pipa juga berpengaruh terhadap jenis pompa yang akan dipakai? Eh, Memang berpengaruh karena kita jangan sampai salah memilih eh, ukuran pipa karena berikut mempengaruhi ketekanan airnya. Di dalam aplikasi Kompas Lorentz tadi memang sedikit saya lewati karena kalau untuk kelengkapannya bisa nanti kirim via WA, nanti akan kami kirimkan panduan secara lengkapnya. Oke, pertanyaan dari Roswita Andriani. Apakah software ini bisa memperkirakan umur pakai sistem berdasarkan simulasi penggunaan harian? Jadi memang kalau dalam software Kompas itu ketika kita klik calculate tadi itu dia merekomendasikan lebih dari satu pompa. Di situ sebenarnya kita bisa memilih rekomendasi pompa-pompa lain dan kemungkinan dari tipe pompa lain itu
yang bisa menghasilkan air lebih besar, tapi tekanannya dia yang lebih besar juga. Jadi mungkin seperti ini, tipe pompa dengan head maksimal 80, kita pengaplikasian di lokasi 75 sampai 78. Itu sangat tidak disarankan. Memang bisa, karena itu mempengaruhi umur mesin pompa tersebut. Jadi kami sarankan atau disarankan Kompas itu menggunakan tipe pompa lain yang lebih sesuai untuk penggunaannya. Mungkin seperti itu. Terima kasih. Next pertanyaan lanjutnya. Terima kasih. Pertanyaan dari Kebun Durian Bogor. Jika musim kemarau dengan populasi tanaman 350 pohon dan kebutuhan air per 1 kubik per pohon per 2 hari, kira-kira berapa banyak pohon dan penyimpanan air yang harus disiapkan, Pak? Terima kasih. Pertanyaannya ini sangat mendetail ya. Jadi mungkin langsung dihitung manual aja, Pak. Jadi kalau kebutuhan eh, air untuk kebun atau pohon ini langsung kita hitung manual mungkin 1 kubik kali 350 pohon dikali setengah hari. Jadi kemungkinan kebutuhannya adalah 175 kubik per hari. Dengan tipe pompa tersebut, Pak, kita bisa pilih tipe pompa-pompa yang menghasilkan 175 kubik per hari jika Bapak tanpa penyimpanan air. Tapi kalau untuk kita simulasikan skenario terburuk, disarankan memang ada kebutuhan air yang kurang lebih eh, bisa 50 sampai 100 kubik per hari. 50 sampai 100 kubik untuk tampungan penyimpanan air yang disiapkan. Karena itu mensimulasikan kemungkinan terburuk tergantung cuaca atau mungkin debit air yang ada. Seperti itu, Pak dari Kebun Durian Bogor. Next, untuk pertanyaan selanjutnya, pertanyaan dari Marullah. Terima kasih. Izin apakah bisa digabungkan dengan sistem inverter 3 pas atau UPS yang sudah terpasang? Terima kasih. Pertanyaannya mohon izin belum bisa. Karena memang sistemnya pompa Lorentz adalah mandiri atau biasa mungkin kita untuk sistem-sistem off-grid yang dikhususkan untuk kebutuhan air. Seperti itu. Jadi kebutuhan air tidak terganggu oleh kebutuhan listrik yang lain, atau sebaliknya kebutuhan listrik atau UPS yang lain tidak terganggu oleh pompa Lorentz tersebut. Seperti itu. Oke, next pertanyaan selanjutnya dari Bisma.
Izin Pak, untuk akses aplikasi perhitungannya kita download di mana ya? Atau ada linknya? Oh ya, terima kasih. Bisa langsung via WA. Nanti kita kirimkan linknya dan kita kirim panduannya agar bisa membuat desain di Kompas Loren. Mohon izin Pak Wisma, nanti saya kirim WA di kolom chat. Ya, pertanyaan selanjutnya dari Pak Hasbi Diki Bayhaki. Izin bertanya, ketika mendesain di Lawrence, untuk melihat notifikasi sistem sudah sesuai atau belum, di mana ya? Dua, di Lawrence apakah bisa upload file ekspor spesifikasi PV dan pompa di luar datasheet yang disediakan Lawrence? Oke, untuk yang pertama, ketika di pendesain Lawrence, untuk melihat notifikasi sistemnya sudah sesuai atau belum ada di mana. Jadi ketika kita cek rekomendasi tadi, Pak, kita mereview di aplikasi Kompas, ad- itu ada beberapa kolom merah atau mungkin dia ditandai merah di aplikasi tersebut, itu sama kompasnya tidak disarankan. Jadi mungkin ukuran kabelnya terlalu kecil atau dayanya yang terlalu kecil. Itu pasti ditandai dia dengan tanda merah. Maka dari itu kita harus naikkan dayanya atau di pompa itu headnya terlalu kecil. Itu pasti warna merah, Pak. Itu kita naikkan dayanya atau ukuran pipanya juga terlalu kecil. Ukuran pipa yang digunakan yang kita inputkan itu ukuran pipanya terlalu kecil, itu akan warna merah. Itu yang kita naikkan seperti itu. Terus untuk nomor 2, Lawrence apakah bisa file ekspor spesifikasi PV? Bisa, Pak. Tapi kalau untuk pompa belum bisa karena memang kami full pakai pompa Lawrence. Kalau PV-nya kita bisa upload filenya, spesifikasinya sesuai dengan yang Bapak gunakan. Seperti itu. Oke, mungkin ada pertanyaan lagi, Pak. Dari Reno Soundbite, apakah ada list macam-macam spek pompa yang ada dibuat dan dipelajari? Boleh minta buat dipelajari kah masing-masing tim pompanya? Baik, kalau dari aplikasi Kompas, langsung di situ bisa ada datasheet semua pompanya, Pak. Mulai dari speknya dan full spek pompa tersebut bisa dipelajari di sana. Jadi mohon izin kalau memang sudah punya aplikasi Kompas, bisa langsung dibuka di datasheet pompanya. Kalau belum ada, bisa langsung belum ada aplikasi Kompas, bisa WA kami di 0851 94 597911. Nanti akan dikirimkan link dan panduan lengkap melalui WA. Oke, mungkin ada pertanyaan selanjutnya. Baik, untuk sesi tanya jawab masih kami buka untuk 2 soal. Mungkin yang masih ingin
bertanya kepada Pak Aji, bisa langsung eh, kasih pertanyaannya di lewat komen. Oke, mohon izin moderator, jika tidak ada pertanyaan mungkin saya bisa men-share atau cara menggunakan Kompas mungkin sedikit-sedikit bisa diperlihatkan. Jadi seperti ini, kita pilih submersible. Seperti pertanyaan-pertanyaan yang tadi, mungkin apakah berpengaruh dalam headnya atau masukkan ukuran pipanya. Di sini mungkin kita bisa survei lokasi untuk kedalaman sumurnya dan panjang pipa yang digunakan sampai ke bak atau ke tujuan pemakai. Di sini kita bisa masukkan, mungkin kita masukkan 100 meter. Ketika dikalkulate, nah, di sini dia menyarankan tipe pompa ini. Ini adalah tipe-tipe pompa yang disarankan oleh Lawrence atau Kompas. Tapi paling disarankan adalah tipe pompa yang di atas ini. Dengan daya 3,5 kW, 2,5 kW dan ukuran pipa 2 in. Hasilnya seperti ini, reviewnya seperti ini. Dan ini akan berpengaruh kalau kita memasukkan pipanya 200 meter. Oh, sorry. Dan memasukkan kabelnya juga mungkin di 200 meter. Nah, ini disarankan tetap dan ukuran kabelnya berbeda. Ini warna kuning mungkin dia sedikit ada saran untuk diperbesar. Sorry. Seperti ini, kalau merah ini dia sudah tidak disarankan menggunakan kabel ukuran tersebut. Atau kita pipanya pakai ukuran sorry. Nah, di sini kita pakai di ukuran 1,5 in menghasilkan air dengan average 31 kubik per hari. Berbeda jika kita menggunakan ukuran 1/3/4 atau 2 in. Dia menghasilkan 33 kubik per hari.
Dan kalau kita mengecilkan lagi ke ukuran 1 in, itu akan berbeda juga, hasilnya 22 kubik per hari. Seperti itu. Dan untuk tabel tipe-tipe pompanya bisa langsung dilihat di pump system ini. Diklik itu akan muncul semuanya tipe pompa. Dan untuk tipe panel yang disarankan di sini, mohon izin, saya klik PV generator. Dan di sini kita bisa input customnya. Input data sesuai spesifikasi solar panel yang dipakai. Vmax, VMP, VOC, ISC, dan lain-lain. Di sini saya memilih Trina 425 WP atau mungkin yang lain juga bisa, itu hasilnya beda. Mohon izin mungkin kalau ini saya pakai di Longi yang 550, saya centang, kita kembali ke submersible pump-nya. Nah, di sini akan ada saran lagi, dia memakai Longi di 3 kW. 3 kW itu akan hasilnya 41 kubik per hari. Seperti itu. Jadi untuk PV-nya bisa kita masukkan spek sesuai dengan kebutuhan. Kalau pompa di pump sistemnya ini kita buka, itu akan terlihat semua tipe pompanya. Dan memang ini semua tipe pompa yang ada di Lawrence. Dan ada beberapa yang discontinue, sudah tidak ada, jadi memang tidak dicentang. Berikut mungkin seperti pompa yang ini yang kita tunjukkan, PS2 1800 CSJ 512. Di sini datasheetnya hex maksimalnya 70 meter dan maksimal fluidnya 7,6 kubik per jam. Dan dimensinya di sini kita lihat dari ukurannya. Ini output pipanya kita lihat 1,5 in. Jadi memang saya sarankan untuk pemasangan pipa 1,5 in up ke atas. Tidak eh, tidak menghambat pompa seperti itu. Oke, seperti itu. Mungkin dari penjelasan sedikit ini bisa menjawab pertanyaan-pertanyaan dari yang tadi input spesifikasi panel surya, lalu macam-macam tipe pompanya, dan apakah berpengaruh dari panjang pipa atau ukuran pipa, eh, seperti itu. Saya kembalikan lagi ke moderator, mungkin ada yang bertanya lebih lanjut. Baik, Pak. Ini dari Pak Pilar Prada Energi. Bisa disimulasikan yang pompa di permukaan, kah, Pak? Mungkin bisa disimulasikan lagi untuk surface. Bisa, terima kasih. Untuk di surface, kita ketika awal buka, kita harus pilih tipe pompa surface. Kemudian di sini kita pilih lokasinya, seperti pada submersible, kita pilih titik lokasinya di Kupang, kemudian motor kabel yang digunakan, pakai 50 meter, lalu pressure head-nya
Di sini sudah diasumsikan dari layoutnya bahwa pressure head yang dimaksud adalah dari titik pompa ke bak atau ke tujuan airnya. Itu 30 meter, panjang pipanya ini 200 meter, dan di sini kita juga bisa pilih suction head atau positive inlet. Suction head adalah kita sedot kedalamannya. Yang positive inlet itu modelnya seperti ini. Jadi airnya dari atas. Dihitung dari permukaan air. Berapa meter? Mungkin di sini kita pilih suction head. Terus panjang pipanya yang digunakan untuk sedot airnya 10 meter. Sama, setelah itu kita kebutuhan air harian dan kita calculate. Di sini harus diisi altitude-nya. Sorry, ini. Altitude adalah ketinggian lokasinya dari permukaan air. Mungkin di sini saya pilih 5 meter. Oke, kita calculate. Di sini disarankan pakai pompa SHRE atau di sini CS F46 dengan daya 1,6 kW. Ukuran pipanya. Dan ini headnya untuk tipe pompa tersebut. Output yang dihasilkan 44 kubik per hari. Ini akan berbeda jika pompanya kurangi dan kabelnya juga berkurang. Seperti itu. Mungkin ada pertanyaan lagi. Eh, dari Pak Abdi, izin bertanya apakah kontrolernya pompa Loren bisa dihybrid dengan listrik PLN? Bisa, Pak. Untuk tipe tertentu, controller pompa Loren bisa dihybrid langsung dari listrik PLN. Jadi tidak ada tambahan lagi. Jadi dia langsung dari uh, listrik PLN langsung masuk ke controller Lorentz. Itu. Untuk pertanyaan selanjutnya dari Yoga SC. Izin bertanya, apakah kabel pompa minimal berapa meter dan apabila kabelnya lebih panjang dari minimalnya, apakah akan pengaruh pada pompanya atau pada apanya dan solusinya seperti apa? Mohon penjelasan. Terima kasih. Terima kasih Pak Yoga. Jadi mungkin panjang kabel itu eh, sangat berpengaruh dalam mendesain kompas atau mendesain penggunaan pompa air tenaga surya. Jika terlalu panjang kabel, itu akan terjadi loss listrik atau yang mempengaruhi kekuatan pompa. Terlalu panjang kabel itu akan memperbesar loss-nya listrik tersebut. Arusnya akan loss di kabel. Jadi makin pendek itu semakin bagus. Dan ukuran kabelnya juga semakin kecil juga semakin bagus. Semakin loss.
Jadi memang disarankan tidak ada hambatan atau tidak terlalu besar atau terlalu panjang hambatannya seperti itu. Jadi gunanya software Kompas ini kita bisa mendesain untuk menjadikan realisasinya pompa seefisien mungkin. Tidak terlalu panjang kabel, tidak terlalu pendek kabel, atau tidak terlalu over budgeting seperti itu. Mungkin ada pertanyaan lagi. Baik, mungkin untuk sesi tanya jawab sudah cukup. Baik, terima kasih kepada Pak Ayi sebagai pemateri serta seluruh peserta yang telah hadir dan aktif dalam webinar ini. Semoga ilmu yang kita peroleh hari ini bermanfaat dalam mendukung pemanfaatan energi terbarukan dan edukasi swasembada pangan. Sebelum kita mengakhiri acara ini, mari kita abadikan momen dengan sesi foto bersama. Mohon kepada seluruh peserta untuk menyalakan kamera. Baik, untuk keseluruhan ada 3 slide. Slide pertama, 1, 2, 3. Baik, untuk selanjutnya, slide kedua, 1, 2, 3. Untuk slide terakhir, 1, 2, 3. Baik. Baik, terima kasih. Saya ucapkan sekali lagi untuk Pak Ayi sebagai pemateri dan juga seluruh peserta yang sudah hadir pada webinar kali ini. Baik, sebelum menutup acara ini saya memiliki pantun. Pergi refreshing bersama Rini, pergi liburan ke wisata alam. Cukup sekian acara webinar ini, saya akan tutup dengan ucapan salam. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai jumpa di acara selanjutnya. Selamat siang dan tetap semangat. Terima kasih Bapak Ibu. Energi surya jadi sahabat, langit cerah, harapan besar, surya kuasa setia di setiap pasar. Hidupkan semangat bentuk masa, surya kuat selalu ada. Surya kuat pilihan kita, hemat energi ramah dunia. Air mengalir tanpa henti, bersama surya bahagia di hati. Surya kuat pilihan kita, hemat energi ramah dunia. Air mengalir tanpa henti, bersama surya bahagia di hati. Pagi cerah surya bersinar, surya kuat hadir tak pernah pudar. Pompa air tenaga surya, cinta alam untuk semua. Surya kuat pilihan kita, hemat energi ramah dunia. Air mengalir tanpa henti, bersama surya bahagia di hati.
di setiap pasar. Hidupkan semangat bentuk masa, surya kuat selalu ada. Surya kuat pilihan kita, hemat energi ramah dunia. Air mengalir tanpa henti, bersama surya bahagia di hati. Surya kuat pilihan kita, hemat energi ramah dunia. Air mengalir tanpa henti, bersama surya bahagia di hati. Pagi cerah surya bersinar, surya kuat hadir tak pernah pudar. Pompa air tenaga surya, cinta alam untuk semua. Surya kuat pilihan kita, hemat energi ramah dunia. Air mengalir tanpa henti, bersama surya bahagia di hati. Petani tersenyum hasil melimpah, surya kuat bantu wujudkan kisah. Tak perlu lagi beban berat, energi surya jadi sahabat. Surya kuat pilihan kita, hemat energi ramah dunia. Air mengalir tanpa henti, bersama surya bahagia di hati. Petani tersenyum hasil melimpah, surya kuat bantu wujudkan kisah. Tak perlu lagi beban berat, energi surya jadi sahabat. Langit cerah harapan besar, surya kuat setia di setiap pasar. Hidupkan semangat bentuk masa, surya kuat selalu ada. Surya kuat pilihan kita, hemat energi ramah dunia. Air mengalir tanpa henti, bersama surya bahagia di hati. Surya